Ya Qawi, Ya Bati, Ya Majidu, Ya Rashid, Ya Karim, Ya Lahir, Irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Tolong Kiai, tolong, biarkan aku hidup Kiai. Ampun, ampun Kiai, tobat. Kau harus musnah dari permukaan bumi, iblis laknat. Aneh. Pingsan tapi cengar-cengir sendiri. Pasti ada yang tidak beres. Kosong. Tapi tidak mungkin. Seluruh perbuatannya seperti tidak disadarinya. Basir telah membawa lari pusakaku. Mak Lampir. Basir pasti diperalat Mak Lampir. Sarpaguna, ilmu setan dari perguruan Mak Lampir. Tidak salah lagi. Perempuan siluman itu telah memperalat Basir. Semelik itu. Lama banget. Sebentar lagi Mbak Yu. Paha. Dasar. Hanya makanan saja yang ada di otakmu. Aduh, sakit ya kakak. Seperti mau mati. Tahan Lampir. Di tempatku kau akan mendapatkan perawatan dan pengobatan dengan sempurna. Aku sendiri yang akan mengurusnya. Panas. Mak Lampir, sosok yang dikenal sebagai penguasa kegelapan, telah mencuri pusaka sakral Cemeti Amala Rasuli dari tangan para penjaga kebenaran. Pusaka itu memiliki kekuatan luar biasa yang dapat menundukkan jiwa-jiwa dan menciptakan kehancuran. Namun, aksinya tidak dibiarkan begitu saja. Kiai Ageng Jembar Jumantoro, seorang pendekar sekaligus ulama yang dikenal akan ilmunya yang tinggi, segera menantang Mak Lampir dalam sebuah pertarungan sengit. Keduanya bertarung dengan segala kesaktian yang mereka miliki. Dengan tekad yang kuat, Kiai Jembar akhirnya berhasil merebut kembali pusaka tersebut, meskipun harus berhadapan dengan tipu daya Mak Lampir. Akibat pertarungan itu, Mak Lampir terluka parah,
dan ia melarikan diri untuk mencari tempat perlindungan. Sementara itu, Basir, seorang pemuda malang yang tubuhnya dirasuki oleh jin hitam atas perintah mak lampir, mengalami penderitaan luar biasa. Pendekar Sembara, yang dikenal sebagai pelindung rakyat dari kekuatan jahat, datang untuk menyelamatkan Basir. Dengan ilmu kebatinan yang mumpuni, Sembara memaksa jin hitam tersebut keluar dari tubuh Basir. Jin itu, yang semula dipenuhi dendam dan kegelapan, akhirnya bertobat setelah Sembara menunjukkan padanya kebenaran ajaran Allah yang lurus. Sembara mengarahkan jin itu untuk berguru kepada Kiai Jabat, seorang ulama besar yang memiliki kebijaksanaan luar biasa. Dengan didampingi oleh Panglima Kumbang, mereka berangkat ke tempat Kiai Jabat untuk memulai perjalanan baru dalam mencari pencerahan. Sebentar lagi kita akan sampai. Aku akan menuntut balas atas sakitmu. Dia akan mati di tanganku. Kakang jangan gegabah. Dia bukan orang sembarangan. Ilmu yang dimilikinya ilmu murni dari Ki Ageng Prayogo. Aku tak takut. Siapa dia? Ki Ageng Jembar Jumantoro. Keparat. Dia ke orangnya. Iya, hati-hati Kakang. Dia sahabat para wali. Dia tidak segan-segan membunuh Kakang kalau Kakang tidak cepat mendahuluinya. Aku tak senang kau berkata seperti itu, Lampir. Akan kubuktikan kalau aku lebih sakti daripada dia. Panas, Kakang. Apalagi yang disuruh mak lampir selain membunuhku? Mencuri pusaka juragan. Di mana sekarang pusakaku? Sudah diberikan kepada guru besar Mak Lampir. Dari mana asalmu? Dari Gunung Selamat. Di mana mak lampir sekarang? Tidak tahu. Waktu aku tinggalkan masih ada di penginapan. Apa kau ingin selamat? Iya juragan. Selamat dunia dan akhirat? Selama ini kau membuat kerusakan di permukaan bumi. Kau menaati perintah dukun-dukun untuk berbuat jahat, membuat sakit, mengeluh, dan mengguna-gunai. Betul kan? Benar juragan. Dosamu sangat besar. Kau dan para dukun jahat itu akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Kau tidak akan bisa lepas dari hukuman Tuhan. Tapi saya hanya disuruh. Kalau saya tidak kerjakan, saya akan mati dibunuh. Maukah kau saya tolong? Dengan senang hati juragan. Asalkan saja saya bisa selamat dari pembalasan guru besar Mak Lampir. Iya. Setelah itu kau tidak akan bisa disuruh-suruh lagi oleh para dukun jahat. Saya senang sekali kalau bisa terlepas dari pengaruh dukun jahat itu. Aku akan menolongmu, asalkan kau bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Saya mau bertobat. Saya bersedia kembali ke jalan Tuhan. Tunjukkan bagaimana caranya. Baiklah, kau tunggu sebentar. Panglima Kumbang, Panglima Kumbang, Panglima Kumbang. Datanglah, datanglah, datanglah. Jangan, Panglima. Dia jin jahat, Pangeran. Bangsa jin yang sering diperalat para dukun untuk membuat teluh, guna-guna, tenung, dan santet. Untuk apa dibiarkan hidup? Panglima, tentu bangsa jin tidak jauh berbeda dengan bangsa manusia. Bangsa kami, kalau ada yang jahat tidak selalu dimusuhi dan dibunuh, tapi diingatkan terlebih dahulu, dididik dan dibimbing. Karena mungkin saja dia jahat karena tidak ada yang mendidik dan membimbing. Sahabat kita ini si Kupra, dia ingin bertobat. Jangan percaya omongannya, Pangeran. Dia pendusta. Dia murid Mak Lampir. Habisi saja dia. Bukankah agama kita memerintahkan untuk selalu berkasih sayang? Aku minta tolong Panglima untuk sudi mengantarkan saudara Kupra ke tempat guruku Kiai Jabat. Dia ingin belajar ilmu ketuhanan di sana. Betul. Kau ingin bertobat? Benar, Panglima. Baik. Aku antar. Tapi jika kau ingkar, aku dan Pangeran akan bunuhmu. Saya berjanji akan menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, Panglima. Saya tak akan pulang ke tengah-tengah bangsa saya sebelum saya menguasai benar ilmu ketuhanan. Aku pegang janjimu. Ayo kita pergi. Permisi, Pangeran. Sembara. Sembara. Suara insu. Hang lebur
Ingbai. Margo Aji Sasmito. Aji Safaat. La ilaha illallah. Sembara, kau dengar suaraku? Saya dengar. Siapakah Jalma Agung dengan Aji Sasmito Pangrungu? Aji Syafaat la ilaha illallah. Gurumu, Ki Ageng Jembar Jumantoro. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembara, apa yang terjadi antara kau dengan Mak Lampir? Katiwasan guru. Dia berhasil merampas Cemeti Amarasuli. Pelajaran yang kedua kali untuk kamu. Di mana kau berada sekarang? Di bumi Pasundan. Sedang mencari Mak Lampir untuk merebut Cemeti itu kembali. Sembara, datanglah ke padepokanku. Ada sesuatu yang akan kusampaikan kepadamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ada apa guru memanggilku? Apa kira-kira yang ingin disampaikan? Ngomong sama siapa, Sembara? Sembara, aku tahu kau marah padaku, tapi jelaskan apa salahku. Kau tuduh aku menghilangkan pusakamu. Tega benar kau menuduh aku, Sembara. Menyentuh saja aku belum pernah. Bukankah kemana-mana kau gendong, seperti kamu menggendong anak kecil? Aku yang tidak tahu menahu, kamu tuduh menghilangkan. Pokoknya selama kau menjadi budak perut, kau tidak akan pernah menjadi orang, Sir. Menghina. Habis jadi apa? Kucing, jadi kambing, semilik ketek. Lebih baik jadi kucing, tidak makan sembarangan. Oh, ini sih bukan penghinaan lagi. Mbah Biungnya fitnah yang maha kejam. Semilik ketek. Di tempat lain, Mak Lampir yang terluka parah akhirnya mendapat bantuan dari pendekar pedang perak, salah satu rekan seperguruannya. Pendekar pedang perak membawa Mak Lampir ke alam siluman, sebuah dimensi gelap di mana istana besar Mak Lampir berdiri megah. Istana itu bukan hanya tempat persembunyian, tetapi juga pusat kekuatan kegelapan yang Mak Lampir gunakan untuk melancarkan rencana jahatnya. Dengan penuh tekad, ia berencana untuk mengumpulkan teman-teman seperguruannya dan menyusun strategi baru untuk melawan para pendekar dan ulama yang menghalanginya. Namun, pergerakan Mak Lampir dan pendekar pedang perak tidak luput dari pengamatan Kiai Jabat dan Nyai Bidara. Mereka yakin bahwa Farida, seorang wanita yang menjadi perebutan bangsa jin hitam dan Mak Lampir, ditahan di istana tersebut. Farida memiliki jiwa yang sangat istimewa, yang dipercaya mampu memberikan kekuatan besar jika berhasil dikuasai oleh Mak Lampir. Kiai Jabat dan Nyai Bidara memutuskan untuk menyusup ke alam siluman, meskipun mereka tahu risiko yang dihadapi sangat besar. Dengan keberanian dan doa, mereka memulai perjalanan berbahaya itu. Mencari Farida. Aku khawatir salah seorang dari mereka mengetahui persembunyian Farida. Aku tak tega melepaskan kau pergi sendiri. Aku antar kau istirahat dulu di istanaku, di Gunung Slamet. Entah di mana Sembara sekarang. Ia sedang mengejar Mak Lampir yang dicurigai menculik Farida. Lama tidak mendengar kabar beritanya. Tahu-tahu Panglima Kumbang muncul membawa 2 makhluk jin yang ingin belajar ilmu agama. Diperintah Sembara katanya. Muridmu itu sangat luar biasa, Kakang. Kita tidak salah memilih dia untuk menghadapi Mak Lampir. Guru, tolong. Guru. Baca asma-asma Allah dan mohon perlindungan. Bersembunyilah. Ya Allah, ya Ahad, ya Somad. Kau rasakan kehadiran hawa panas dari kekuatan setan Bidara. Ya, kita tunggu saja siapa yang datang. Mak Lampir. Siapa temannya itu? Sepertinya Ki Bandang Laksa dari Gunung Slamet. betul, tidak salah lagi. Mau kemana mereka itu, Kakang? Kurang tahu. Bagaimana kalau kita ikuti mereka? Mungkin kita bisa tahu tempat persembunyiannya. Setuju. Kupra, beraja. Ya, Guru. Masuklah ke dalam cincin ini.
Dan jangan keluar sebelum aku perintahkan. Baik, Guru. Mari Bidara, Mak Lampir pasti belum jauh. Jalannya lambat. Sepertinya ada yang tidak beres. Sir, mau ikan tidak? Sudah matang nih. Bodoh, Tidak lapar. Biar saja lapar. Kelaparan, mati. Dunia kehilangan seorang pendekar. Benar tidak mau. Tidak lapar. Ya sudah, kebetulan. Ingat, nanti perutmu melilit. Bodoh. Jangan banyak pidato sembara. Aku sedang marah. Oh, marah toh. Ya sudah, aku pergi saja. Kau tidur saja di sini sendirian, biar ditemani Memedi. Hah? Memedi? Tunggu sembara. Tunggu. Sembara. Sembara. Ada apa, Sir? Kamu mau kemana? Pergi. Daripada di sini membuat kau marah, lebih baik aku pergi. Tapi kan sekarang tidak lagi. Akuran yuk. Kamu baik. Tidak baik makan sampai tiduran. Sudahlah. Kita kan baru saja akuran. Sudah, jangan. Gara-gara kamu, aku jadi tersedak. Aku lagi yang salah. Jelas. Makanya diam sajalah. Panglima Kumbang, Panglima Kumbang, Panglima Kumbang. Datanglah, datanglah, datanglah. Aku memerlukan pertolonganmu. Apa yang bisa saya bantu, Pangeran? Tolong antarkan aku ke tempat Ki Ageng Jembar Jumantoro. Beliau ingin menyampaikan sesuatu kepadaku. Baik, Pangeran. Subhanallah, 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 subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk sembara. Aku rebut dari Mak Lampir. Bagaimana pusaka ini bisa jatuh ke tangannya? Tipu daya, Guru. Dia memperalat sahabat saya sehingga saya pingsan. Dan sahabat saya lah yang mengambil pusaka ini dari saya. Dan dibawa lari sehingga sampai ke tangan Mak Lampir. Berarti kau masih kurang permohonan perlindungan kepada Allah. Mulai sekarang, kau daimkan wudhu. Doa dan zikirmu akan cepat disambut Allah jika kau ucapkan dalam keadaan suci. Insya Allah, akan saya amalkan, Guru. Terimalah. Cari Mak Lampir sampai ketemu. Dan musnahkan dia dimanapun dia berada. Baik, Guru. Ki Ageng, Kamu sungguh mengagumkan Sembara. maafkan saya, Guru. Saya tidak salah memilih orang. Kamu memang pantas memegang cemeti amal rasuli. Terima kasih, Guru. Mau kemana Mak Lampir dan Ki Bandang Laksa itu, Kakang?
Aku tidak tahu, tapi melihat arahnya seperti menuju Gunung Selamet. Kalau begitu, Di sisi lain, Kiai Jabat dan Nyai Bidara berhasil menemukan jalan masuk ke alam siluman. Mereka terus bergerak dengan hati-hati, menghindari patroli para pasukan mak lampir yang menjaga wilayah itu dengan ketat. Setiap langkah mereka disertai doa, memohon perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Ketika mereka semakin mendekati istana, mereka melihat sekilas bayangan Farida yang tampak lemah dan terkurung dalam penjara istana. Pemandangan itu semakin menguatkan tekad mereka untuk menyelamatkan Farida dan menghancurkan rencana jahat mak lampir. Di istana mak lampir, suasana mencekam. Para siluman dan pengikut setianya bersiap-siap untuk melancarkan serangan ke dunia manusia, menggunakan energi yang mereka kumpulkan dari jiwa-jiwa yang ditawan. Mak lampir, meskipun masih terluka, terus memberikan perintah kepada pasukannya. Namun, ia tidak menyadari bahwa kekuatan kebenaran yang diwakili oleh Kiai Jabat, Nyai Bidara, Sembara, dan para pendekar lainnya sedang bergerak untuk menghentikannya. Perjalanan menuju pertempuran akhir semakin dekat. Kiai Jabat, dengan kebijaksanaan dan kesaktiannya, memimpin perjuangan melawan kegelapan yang mengancam dunia. Di sisi lain, Sembara, dengan keberanian dan ketulusan hatinya, terus menghadapi berbagai rintangan untuk memastikan bahwa kebenaran akan menang. Semua pihak bersiap menghadapi konfrontasi yang akan menentukan nasib dunia. Ditanya diem aja, malah ketawa. Memangnya aku badut? Kata buyutku memang begitu, Sir. Ada 3 laku yang dikatakan badut. Pertama, orang yang bersalah, tapi tidak mengakui kesalahannya. Bahkan berusaha menutupi kesalahannya dengan berbagai cara agar dikatakan baik. Dia disebut badut penipu. Memangnya aku penipu? Bukan. Kau bukan golongan badut ini. Kedua, orang bersalah, dia mengakui kesalahannya, tapi dia tidak mengakui bahwa kesalahannya itu telah merugikan orang banyak, sehingga dia tenang-tenang saja tidak merubah perangainya, dan tidak minta maaf pada orang banyak yang telah dirugikan. Dia disebut badut dungu. Hah? Kau tuduh aku badut dungu? Bukan. Kau hanya rada-rada. Rada-rada apa? Ya, rada-rada. Semilik ide. Ketiga, orang bersalah, dia mengakui kesalahannya, dan dia minta maaf pada orang banyak, tapi dia tidak mau menghentikan perbuatannya itu. Dia disebut badut kurang ajar. Kau menuduh aku kurang ajar. Kau merasa kurang ajar tidak? Ya jelas tidak. Wong basur kok. Kalau begitu, jangan mengulangi kesalahan yang sudah disadari, supaya tidak termasuk sebagai badut kurang ajar. sudah sampai. Apa kita akan memasuki alam siluman, Kakang? Harus. Kalau tidak, bagaimana kita bisa membuntuti Mak Lampir? Biarkan dia masuk ke istana dulu. Kita harus menjadi telik agar kehadiran kita tidak diketahui mereka. Baik, Kakang. Aduh, kurang ajar. Keparat Ki Ageng Jumantoro. Awas, tunggu pembalasanku. Aduh, panas sekali rasanya, Kakang. Aku pun pernah merasakannya, Lampir. Dulu aku terluka parah seperti ini juga. Ketika aku bertempur dengan Ki Ageng Prayoko. Biar aku obati sendiri. Hanya aku mau minta tempat pesanggrahan yang terpencil. Agar aku bisa bersemedi dengan tenang. Sementara itu, Sembara dan Panglima Kumbang terus melanjutkan perjalanan menuju tempat Kiai Ageng Jembar Jumantoro. Dalam perjalanan mereka mendengar suara gemuruh pertempuran di kejauhan. Ketika mereka mendekati sumber suara, mereka mendapati seorang pendekar wanita dikeroyok oleh beberapa makhluk siluman yang ganas. Pendekar wanita itu bertarung dengan gagah berani, tetapi jumlah musuh yang terlalu banyak membuatnya kewalahan. Sembara, tanpa ragu, turun tangan membantu. Dengan kesaktian yang dimilikinya, ia berhasil mengalahkan para siluman tersebut. Makhluk-makhluk itu melarikan diri dengan ketakutan, meninggalkan pendekar wanita dalam keadaan selamat. Pendekar wanita itu mengucapkan terima kasih kepada Sembara dan menceritakan bahwa ia sedang mencari saudaranya yang hilang, yang diduga juga menjadi korban dari rencana jahat Mak Lampir.
Kau dengar tidak, Sir? Bagaimana, Sir? Kau menangkap suara gaduh itu? Sembara, tempat ini benar-benar angker. Lihat nih, bulu kuduku mulai berdiri. Ya kan? Kamu lihat kan? Yuk kita pergi dari sini. Takut aku. Justru tempat seperti ini yang kita cari. Justru. Kau ingin aku mati ketakutan? Semilik ete. Sir, kau tahu kan Farida di bawah makhluk bangsa siluman? Sekarang inilah kesempatan kita untuk melihat apakah Farida di bawah makhluk penghuni telaga ini apa bukan. Pergilah sendiri. Biar aku menunggu di sini saja. Berani nggak ya? Takut aku. Tapi jangan kemana-mana sampai aku datang. Ya Allah, lindungilah hambamu yang penakut ini dari godaan setan, memedi, jin botak. Sebenarnya aku takut sama mereka. Amin. Amin. Bangsat, siapa kau? Bangsa manusia, Kakang. Tangkap, kita jadikan mangsa kita. Kalian tidak tahu malu. Seorang wanita dikeroyok 5 orang laki-laki. Apa urusanmu? Pergi, sebelum kau kami jadikan mangsa. Silakan, aku pun tidak akan tinggal diam. Dewata mengirimkan makanan buat kita, saudara-saudara. Tangkap dia. Tahan. Lihat, ada bangsa manusia lagi di sini. Gemuk. Pasti dagingnya enak dimakan, Kakang. Ayo kita ke sana. Ayo. Dia bisa melihat kita, Kakang. Hati-hati. Mungkin dia bangsa manusia yang sakti juga. 4 badut. Dia melihat kita berempat. Berarti matanya betul-betul bisa menembus alam kita. Bukan 5. Badut dungu, badut penipu, badut kurang ajar, badut semilik kita. Hasilnya cuma kentut. Kalau begitu jangan dekat-dekat, Kang. Dia benar-benar orang sakti. Dari mana kau tahu? Sejak kemarin perutku tidak beres. Aku kentut terus. Kalau bukan orang sakti, bagaimana dia tahu aku tukang kentut? Hei, badut-badut. Datanglah kemari. Aku sunati satu persatu sampai buntung. Lari, Kakang, lari. Kita mau disunat. Ayo.